Enzo Fernandez buat derby London milik Chelsea. Musim Gabriel Magalhaes telah berakhir. Resmi, Dani Olmo dan Pau Victor tetap terdaftar. Rusia masih dilarang main di kompetisi internasional. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Sporting versus Rio Ave, pertandingan berlangsung di Estadio José Alvalade. Di menit ke-12, Geni Katamo membuka skor dengan sebuah gol spektakuler, memanfaatkan kelemahan pertahanan Rio Ave. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya di menit ke-45+1, Victor Gyökeres menambah keunggulan menjadi 2-0 dengan mengeksekusi penalti menggunakan gaya Panenka. Dengan hasil ini, Sporting CP berada di posisi pertama dengan 65 poin dari 27 laga. Sementara itu, Rio Ave terpuruk di posisi ke-11 dengan 29 poin. Chelsea versus Tottenham Hotspur pada laga lanjutan Liga Inggris berlangsung di Stamford Bridge. Laga berjalan tanpa gol di babak pertama, usai Tottenham mampu meredam tekanan Chelsea hingga turun minum. Chelsea akhirnya bisa memecah kebutuhan saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Umpan silang terukur Palmer dari sisi kiri bisa ditanduk oleh Enzo menjadi gol. Chelsea unggul 1-0 di menit ke-50. Kemenangan ini membawa Chelsea menembus 4 besar dengan 52 angka, sementara Tottenham masih terpuruk di peringkat ke-15, mereka mengumpulkan 34 poin. Ange Postecoglou kini berada di bawah tekanan besar setelah Tottenham Hotspur mengalami kekalahan keempat berturut-turut di Liga Premier melawan Chelsea. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge, Spurs kalah 1-0, membuat Postecoglou menjadi pelatih pertama dalam sejarah Tottenham yang gagal meraih kemenangan dalam 4 laga awal melawan Chelsea. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Tottenham di klasemen, yang kini terjebak di peringkat ke-14 dengan hanya 10 kemenangan dari 30 pertandingan. Para penggemar pun mulai kehilangan kesabaran, terlihat dari sorakan, "Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan," yang ditujukan kepada Postecoglou. Kemenangan ini menandai kali ke-14 Chelsea mengalahkan Tottenham tanpa kebobolan di kandang dalam ajang Premier League. Rekor ini hanya kalah dari catatan mereka melawan Newcastle United, di mana Chelsea telah memenangkan 15 pertandingan tanpa kebobolan. Chelsea memang memiliki catatan impresif melawan Tottenham di Premier League. Dengan kemenangan ini, Chelsea telah memenangkan 37 pertandingan dan mencetak 121 gol melawan Tottenham, lebih banyak dari lawan manapun di Liga. Di Stamford Bridge, rekor Chelsea melawan Tottenham semakin mengesankan dengan 21 kemenangan, 11 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Cole Palmer akhirnya mencetak assist pertamanya di Premier League sejak 1 Desember lalu saat melawan Aston Villa. Dengan rentan waktu tersebut, Palmer telah menciptakan 39 peluang yang menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan peluang terbanyak di Liga. Assist terbaru ini menjadi momen penting bagi Palmer karena total assistnya untuk Chelsea kini mencapai 18, melampaui legenda klub seperti Fernando Torres dan Nicolas Anelka. Ini menunjukkan betapa vitalnya peran Palmer dalam skema permainan Chelsea saat ini. Kiper Bayern Munchen Manuel Neuer baru saja kembali berlatih dengan bola setelah mengalami cedera. Dalam sesi latihan yang berlangsung pada Kamis, 3 April 2025, Neuer terlihat melakukan latihan khusus untuk kiper di lapangan, menandai kembalinya dia setelah mengalami reaksi otot betis 2 minggu lalu. Sebelumnya, Neuer mengalami cedera saat merayakan gol dalam pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen pada awal Maret. Kembalinya Neuer ke latihan ini memberikan harapan baru bagi Bayern, terutama menjelang pertandingan penting di perempat final Liga Champions melawan Inter Milan yang akan datang. AS Roma kini tengah mencari pelatih baru untuk menggantikan Claudio Ranieri yang akan meninggalkan kursi kepelatihan di akhir musim 2024-2025. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Roma telah melakukan kontak dengan Massimiliano Allegri, mantan pelatih Juventus yang menjadi pilihan utama mereka. Allegri dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membawa Roma kembali ke jalur kemenangan, mengingat pengalaman dan prestasinya di Serie A. Diskusi antara pihak Roma dan Allegri sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Ranieri juga memberikan dukungan terhadap pencarian pelatih baru ini dan diyakini akan berperan dalam proses transisi kepelatihan di klub. Paulo Dybala, penyerang bintang AS Roma, mendapatkan kabar baik setelah menjalani operasi yang sukses. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Dybala dilaporkan dapat kembali berlatih sebelum bulan September. Operasi yang dilakukannya merupakan prosedur inovatif di mana tendon diangkat, alih-alih direkonstruksi, sebuah metode yang semakin populer di negara-negara berbahasa Inggris. Dybala kini sudah bisa berjalan tanpa kru dan diperkirakan akan mulai berlari dalam beberapa minggu ke depan, bersiap untuk bergabung dalam pelatihan pramusim Roma pada akhir Juni.
Daniele De Rossi, legenda AS Roma kini tengah dalam pembicaraan untuk mengambil alih kursi pelatih di Wolverhampton Wanderers. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, De Rossi menunjukkan ketertarikan untuk melatih di Premier League, terutama setelah melakukan beberapa diskusi dengan pihak Wolverhampton. Saat ini, Wolves berada di posisi ke-17 klasemen dan mempertimbangkan untuk mengganti pelatih Victor Pereira yang dinilai kurang memuaskan. De Rossi merasa siap untuk tantangan baru ini dan ingin kembali ke dunia kepelatihan setelah masa singkatnya di Roma. Juventus menunjukkan ketertarikan serius untuk merekrut gelandang Newcastle Sandro Tonali dengan laporan menyebutkan bahwa biaya transfernya mencapai 60 juta euro hingga 70 juta euro. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus telah melakukan kontak tidak langsung dengan Tonali meskipun sang pemain saat ini tidak berniat untuk kembali ke Italia. Namun ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk pindah, terutama jika tawaran yang diajukan menarik. Tonali yang terikat kontrak hingga 30 Juni 2028 telah tampil dalam 36 pertandingan musim ini, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Romelu Lukaku mengungkapkan rencananya untuk kembali ke klub masa kecilnya, Anderlecht, pada tahun 2026. Menurut laporan dari Head Newsblad, Lukaku ingin mengakhiri karirnya di klub yang membesarkan namanya tersebut dan ia merasa waktu yang tepat untuk kembali adalah setelah Piala Dunia 2026. Dengan kontraknya di Napoli yang berlaku hingga Juni 2027, Lukaku menyadari bahwa akan ada tantangan dalam negosiasi untuk mewujudkan keinginannya ini. Namun ia tetap optimis bisa kembali dalam kondisi fisik yang prima untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Anderlecht. Joao Felix, penyerang asal Portugal yang dipinjam oleh AC Milan dari Chelsea, kini tengah menghadapi masa sulit di Serie A. Performa yang kurang memuaskan membuat banyak pihak mempertanyakan masa depannya di Chelsea saat kembali musim panas ini. Menurut laporan dari Simon Phillips, masalah utama yang dihadapi Felix adalah sikap dan keangkuhannya yang dianggap horrendous oleh sumber yang dekat dengan tim. Meskipun memiliki bakat luar biasa, sikapnya yang buruk membuatnya kesulitan untuk beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya di lapangan. Newcastle United baru saja mengumumkan bahwa bek andalan mereka, Fabian Schär, telah resmi memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2026. Pemain asal Swiss ini sebelumnya dijadwalkan habis kontrak pada akhir musim ini, namun keputusan untuk memperpanjang kontrak menunjukkan komitmen klub terhadap pemain yang telah menjadi bagian penting dari tim sejak bergabung pada 2018. Dalam musim 2024-2025 ini, Schär telah mencetak 2 gol dalam 25 penampilan di Premier League, menambah total golnya menjadi 16 dari 186 pertandingan di liga tertinggi Inggris. Mason Mount dipastikan tidak akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Menurut laporan dari The Athletic, klub berkomitmen untuk menjaga kebugaran Mount yang dianggap sebagai pemain kunci dalam skema pelatih Ruben Amorim. Setelah absen selama 4 bulan akibat cedera hamstring, Mount baru saja kembali ke lapangan dan tampil selama 12 menit dalam kekalahan 1-0 melawan Nottingham Forest. Meskipun ada rumor mengenai kemungkinan transfer, United tidak mengharapkan tawaran yang cukup menguntungkan untuk menjualnya, sehingga fokus mereka adalah memastikan Mount tetap fit dan berkontribusi dalam rencana Amorim. Manchester United baru saja mengumumkan bahwa Amir Ibragimov, pemain muda berbakat yang berasal dari Dagestan, Rusia, telah resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub. Ibragimov memulai karirnya di Akademi Sheffield United sebelum bergabung dengan Manchester United pada tahun 2021. Sejak saat itu, ia telah menjadi kapten tim U14 dan U15, serta berlatih dengan skuad tim utama. Dengan kontrak ini, Ibragimov diharapkan dapat melanjutkan perkembangan karirnya dan berkontribusi lebih besar bagi tim utama di masa depan. Chelsea harus menghadapi kenyataan pahit setelah bek mereka, Wesley Fofana, kembali mengalami cedera yang membuatnya absen dari pertandingan melawan Tottenham malam ini. Fofana, yang baru saja kembali dari cedera hamstring yang memaksanya absen selama 12 minggu, kini harus menjalani evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cedera terbarunya. Ini adalah cedera kelima yang dialami Fofana sejak bergabung dengan Chelsea. Chelsea kini berharap cedera Fofana tidak terlalu serius, dan masalah kebugaran yang terus-menerus ini jelas meninggalkan kekosongan besar di lini pertahanan tim. Gabriel Magalhaes, bek tengah Arsenal, dipastikan tidak akan bermain lagi hingga akhir musim setelah mengalami cedera hamstring yang lebih parah dari yang diperkirakan. Dalam pernyataan resmi klub, Arsenal mengungkapkan bahwa Gabriel akan menjalani prosedur bedah untuk memperbaiki cedera tersebut dalam beberapa hari ke depan. Proses pemulihan dari rehabilitasi akan segera dimulai dengan harapan ia dapat kembali beraksi pada awal musim depan. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Arsenal yang saat ini tengah berjuang di kompetisi Premier League dan Liga Champions.
Nico Williams kini menjadi sorotan utama di bursa transfer menjelang musim panas mendatang. Williams yang saat ini mendapatkan gaji jauh di atas 100.000 pound sterling per minggu dilaporkan meminta gaji sebesar 250.000 pound sterling per minggu jika Arsenal ingin merekrutnya. Permintaan ini membuatnya berpotensi menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, seiring dengan nama-nama besar seperti Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Arsenal harus mempertimbangkan anggaran mereka dengan cermat, mengingat gaji yang diminta bisa mempengaruhi struktur gaji tim secara keseluruhan. Dani Olmo dan Pau Victor kini bisa bernapas lega setelah Dewan Olahraga Nasional Spanyol CSD mengabulkan banding yang diajukan oleh klub. Keputusan ini memungkinkan keduanya untuk terus bermain hingga akhir musim 2024-2025. Sebelumnya, La Liga menurunkan batas gaji Barcelona setelah mengeklaim bahwa laporan keuangan klub tidak sesuai dengan angka yang diaudit sebelumnya. Namun, CSD menyatakan bahwa pendaftaran kedua pemain tersebut tetap sah karena tidak ada keputusan resmi dari Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF yang membatalkan lisensi mereka. CSD menegaskan bahwa keputusan RFIF La Liga yang membatalkan pendaftaran tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikuti prosedur yang tepat. Barcelona berhasil melangkah ke final Copa del Rey 2024-2025. Barcelona akan menghadapi rival abadi mereka, Real Madrid, dalam final yang sangat dinantikan. Jika Barcelona berhasil meraih gelar, mereka akan mendapatkan bonus sebesar 1,2 juta euro ditambah dengan 660.000 euro yang sudah diterima setiap tim peserta, sehingga total pendapatan dari kompetisi ini bisa mencapai 1,8 juta euro. Final Copa del Rey ini akan berlangsung pada 26 April 2025 di Estadio de la Cartuja, Sevilla, yang menjadi pertemuan ketiga antara kedua tim di musim ini. Real Madrid baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak untuk bek muda Diego Aguado. Pemain berusia 18 tahun ini telah menunjukkan performa menjanjikan sejak debutnya di Copa del Rey melawan Minera. Akan tetap berseragam Los Blancos hingga akhir Juni 2029. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil membantu timnya menjaga clean sheet, menegaskan potensi besar yang dimilikinya. Aguado juga telah tampil dalam 8 pertandingan di UEFA Youth League musim ini, di mana tim U19 Real Madrid berhasil mencatatkan 4 clean sheet. Real Madrid baru saja menerima kabar buruk terkait cedera yang dialami kiper mereka Andre Lunin. Menurut laporan dari 777 Score, Lunin diperkirakan akan absen selama 4 minggu, yang tentunya menjadi kerugian besar bagi Los Blancos yang sedang berjuang di berbagai kompetisi. Kondisi ini semakin memperburuk situasi Real Madrid yang sudah kehilangan kiper utama mereka, Thibaut Courtois, akibat cedera. Dengan Lunin yang juga tidak bisa bermain, pelatih Carlo Ancelotti kemungkinan akan menggunakan kiper ketiga, Fran González, untuk menghadapi Valencia di La Liga. Jose Mourinho bikin ulah lagi di Turki usai mencubit hidung pelatih Galatasaray. Pria Portugal itu kini terancam sanksi berat. Menurut aturan disiplin sepak bola, aksi mencubit hidung Mourinho bisa dilihat dari dua sisi. Jika dianggap sebagai tindakan tidak sportif, ia bisa terkena larangan 1-3 menemani tim. Sementara jika dianggap bentuk serangan, pelatih berusia 62 tahun itu bisa dihukum sampai 5-10 laga atau larangan mendampingi tim 45 hari sampai 90 hari. Jika terkena hukuman paling berat, maka Mourinho bisa absen sampai akhir musim mendampingi Fenerbahce. Situasi ini jelas merugikan klub dengan menyisakan 9 pertandingan di Liga Turki. Dalam pertemuan UEFA Kongres yang berlangsung di Belgrade, Presiden UEFA Alexander Čeferin menyatakan bahwa meskipun ada pembicaraan mengenai kemungkinan kembalinya Rusia ke kompetisi internasional jika terjadi gencatan senjata dengan Ukraina, hal tersebut tidak sedang dipertimbangkan. Menurut laporan dari AS, tim-tim Rusia akan tetap dilarang berpartisipasi dalam turnamen klub maupun nasional. Bernd Nundorf, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman, menegaskan bahwa situasi yang menyebabkan penangguhan tim Rusia belum berubah, mengingat Rusia masih melanjutkan agresi terhadap Ukraina dan melanggar hukum internasional. Presiden UEFA Alexander Čeferin baru-baru ini mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap proposal untuk memperluas Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim. Piala Dunia 2030 memang akan menjadi edisi istimewa karena menandai 100 tahun turnamen ikonik ini. Dalam pernyataannya, Čeferin menegaskan bahwa ide tersebut tidak hanya buruk untuk Piala Dunia itu sendiri, tetapi juga untuk proses kualifikasi yang ada. Ia merasa aneh bahwa proposal ini muncul tanpa adanya diskusi sebelumnya di Dewan FIFA dan menekankan bahwa UEFA tidak mendukung rencana tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.